perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ridho Rehan. Saya berada di tingkat 3 atau di semester 5 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, di jurusan Sejarah dan Peradaban. Jadi saya ini sebenarnya SMP, hanya SMP saja ketika saya belajar bahasa Arab. Karena waktu dulu saya SMP di pondok pesantren istilahnya. Kemudian saya masuk namanya sekolah MAN 1, di mana kita belajar bahasa Arab namun tidak aktif, hanya sebagian kecil saja ibaratnya gitu kan. Lalu bagaimana bisa saya berada sejauh ini, berada di Mesir, di negeri pusat peradaban daripada Arab itu sendiri? Nah, itu ada cerita sendiri, yaitu kita benar-benar mementingkan namanya kesungguhan. Ketika kita punya mimpi, maka kita tidak tidur untuk meraihnya, maka kewajiban kita adalah meraihnya, bangun, kemudian mewujudkan mimpi itu. Bagi saya, kuliah di Universitas Al-Azhar itu hal mimpi, yaitu mimpi yang harus kita wujudkan. Karena jikalau sebuah mimpi itu ada tanpa kita ada yang namanya kesungguhan, maka kita tidak bisa mewujudkannya. Maka kuliah di sini merupakan mimpi saya, dan alhamdulillah saya berhasil mewujudkan daripada mimpi itu. Di dalam Al-Quran ini sudah disinggung pentingnya daripada belajar itu sejarah. Di dalam Quran disebutkan laqad kana fi qisasihim ibrah wa idzah. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah daripada kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi, kisah para rasul dan lain sebagainya itu terdapat darinya yaitu idzah dan juga ibrah. Terdapat juga pelajaran yang wajib kita ambil. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau teman-teman lihat, sebagian besar daripada Al-Quran itu justru mencakup kisah-kisah daripada masalah hukum-hukum. Jadi kenapa ada kisah? Karena di setiap kisah itu ada hukum, ada hal yang paling penting yang wajib kita ambil daripada kisah-kisah umat-umat terdahulu, khususnya para nabi, para rasul, dan juga umat-umat terdahulu. Nah, maka seorang muslim wajib belajar sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu merupakan sumber daripada peradaban zaman sekarang. Makanya tidak heran banyak orang yang mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada hari ini merupakan hasil daripada apa yang terjadi, apa yang dilakukan orang-orang sebelum kita, dan apa yang terjadi pada masa esok hari merupakan hasil yang apa yang kita lakukan pada hari ini. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Sedangkan agama kita saja menggunakan yang namanya bahasa Arab. Bahkan Al-Quran sendiri itu menggunakan, melafazkan yang namanya bahasa Arab. Maka sebagai seorang muslim wajib hukumnya selama kita mampu untuk belajar yang namanya bahasa Arab. Karena bahasa Arab sendiri adalah bahasa kaum muslimin, bahasa persatuan daripada kaum muslimin untuk mengenali satu sama lain, bahasa untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Bagaimana bisa seorang muslimin yang menjadi seorang muslimin yang baik tanpa mengenali bahasa Arab? Bagaimana bisa seorang muslimin dia menyebutkan dirinya seorang muslim tapi tidak mengenal bahasa Arab, sedangkan Al-Quran aja berbahasa Arab, kitabnya saja pakai menggunakan bahasa Arab. Nah, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tanpa mempelajari bahasa Arab? Bagaimana bisa kita berhubungan, berinteraksi dengan saudara-saudara kita seiman, baik ada di Palestina, di Suriah, dan lain sebagainya, sedangkan bahasa persatuan daripada persatuan kaum muslimin adalah bahasa Arab. Baik, buat Radli dan Deba, semangat belajar, jangan putus asa, bermimpilah setinggi langit, dan juga berjuanglah juga setinggi langit untuk bisa kuliah di bumi Kinanah, bumi daripada para aulia dan juga para nabi. Terdapat di dalamnya kisah-kisah sejarah dan juga kaya akan peradaban dari Islam sendiri. Semangat!